Nah, teman-teman, ini ada namanya family tree ya atau pohon keluarga. Nah, ini family tree. Family tree tentu family tree-nya bukan family tree biasa ya. Jadi Yesus ini, Saudara, Yesus ini menikah dengan Maria Magdalena. Dari pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena itu memiliki seorang putri yang bernama yaitu Tamar, ya. Yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Justus, yang ketiga adalah sebentar, namanya ini kok bahasa Inggrisnya Yesus Kristus. Nah, saya lihat di ini aja profile. Yesus Justus of Kristus ya. Yesua Derictus Kerawan Yesus. Jadi punya anak namanya Justus, kemudian punya anak namanya mana lagi tadi? Oh, ini si Justus ya, profilnya si Justus. Kita kembali. Jadi ada anaknya yang bernama Justus. Ya, yang pertama ini Justus sudah ya. Jadi anak yang pertama adalah Tamar. Ini anak yang pertama namanya Tamar ya. Tamar, kita lihat profilnya di sini bisa dilihat ya. Tamar ya, daughter of Christus ya. Nah, orang tua adalah King of Nazareth, Son of God. Nah, ya. Yang kedua Tamar. Yang pertama adalah Tamar, yang kedua adalah Justus, yang ketiga namanya Paul. Kita lihat profilnya. Ya, Paul. Nah, di sini si Paul ini menikah dengan Athena ya. Nah, jadi menurut data yang saya tampilkan ini dari Geneanet Family Tree Search Project Research Community DNA. Nah, Tamar ya menikah. Saya kurang ngerti bahasa Inggris, tetapi intinya si Yesus Kristus ini menikah dengan Maria Magdalena ya pada usia 3 tahun sampai 63 ini ya kehidupannya ini. Paul, Tamar dan Justus ya. Serta Joseph of son of Christus. Jadi 3 atau 4 nih ya. Pokoknya anaknya itu ada 3 atau 4 nih. Anak-anak Yesus. Saya mau disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman. Sebenarnya video Nandar ini cukup panjang dan ada beberapa poin yang dia sampaikan untuk menuduh bahwa Tuhan Yesus itu menikah. Tapi di video kali ini saya hanya mengupas satu bagian poin saja ya, supaya jangan terlalu panjang durasi video ini. Dan insya Allah poin-poin yang berikutnya yang disampaikan oleh Nandar nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Tapi untuk di konten kali ini kita khusus membahas apa yang disampaikan oleh Nandar di video yang tadi sudah saya tampilkan. Nandar melampirkan data yang dia sebut tadi berasal dari kalangan mereka sendiri, atau dengan kata lain mungkin maksud dia di sini adalah kalangan Kristen kali ya. Dan bukan menurut asumsi dia katanya, ya. Jadi, si Nandar ini dia menampilkan sebuah situs dari Geneanet yang dimana di dalam situs ini ada gambaran tentang family tree atau pohon keluarga dari Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, kalau kita perhatikan di sini ada pohon keluarga dari silsilah Yesus ya, mulai dari kakek buyutnya sampai kepada anak-anak Yesus. Ada Tamar, ada Justus, dan juga ada Yosef. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pohon keluarga ini bisa dijadikan sebuah sumber yang valid atau yang tadi disebut Nandar merupakan sebuah fakta? Mari kita analisa. Oke, baik teman-teman, sekarang kita langsung aja untuk menganalisa apa sih sebenarnya situs Geneanet ini. Kita masuk di Google, kita searching mengenai Geneanet. Langsung kita klik bagian Wikipedia ya, supaya kita bisa melihat keterangan yang tercantum di dalam situs ini. Oke, sudah keluar. Dan di sini dituliskan begini teman-teman. Geneanet adalah situs web silsilah dengan 4 juta anggota.
Basis data terdiri dari data yang ditambahkan oleh peserta dan ditujukan untuk semua ahli silsilah. Jadi datanya ternyata bisa ditambahkan oleh peserta ya teman-teman. Jadi siapapun yang menjadi member situs ini, dia bisa menambahkan pohon-pohon keluarga yang tadi ditujukan oleh Nandar tadi. Kita langsung ke bagian keterangan saja ya, supaya to the point ya. Supaya semuanya jelas, kita klik. Kita lihat di bagian paragraf kedua. Geneanet adalah situs web kontributif, kolaboratif, dan freemium. Situs ini memungkinkan pengguna untuk membuat pohon keluarga dengan jumlah individu yang tidak terbatas secara gratis. Jadi intinya teman-teman, siapapun kalau sudah menjadi member dari Geneanet ini, maka ia bisa membuat pohon silsilah sesuka hatinya menurut versi dia sendiri. Contohnya ya, kalau saya mau buat pohon silsilah keluarga saya di situs ini, itu juga bisa teman-teman kalau saya sudah jadi member. Atau kalau saya iseng mau buat pohon silsilah keluarganya Nandar, saya juga bisa teman-teman. Atau bahkan kalau saya mau buat pohon silsilahnya Muhammad pun, itu saya bisa buat di situs ini berdasarkan kehendak saya sendiri, berdasarkan asumsi saya sendiri. Jadi intinya siapapun bisa membuat pohon keluarga di situs ini menurut kehendaknya sendiri teman-teman. Nah pertanyaannya, siapa sih member dari Geneanet yang membuat pohon keluarga Yesus di situs ini? Mari kita analisa. Oke baik, sekarang kita sudah masuk di situs Geneanet, yaitu mengenai family tree dari Jesus Christ ya, atau pohon silsilah dari Yesus Kristus. Dan di sini kita sudah lihat sendiri ya, ada Yesus Christ, lalu Maria Magdalene, dan ada Tamar, lalu Justus dan juga Yosef di sini. Nah teman-teman, kita akan mencoba mencari tahu siapa sih yang membuat pohon silsilah ini. Itu gampang sekali teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan di bagian atas ini ada namanya Cecilia Hogue ya. Dan ternyata dialah member yang membuat pohon silsilah ini. Mari kita mencari tahu berdasarkan dari artikel yang dia tulis ya, atau keterangan yang dia buat. Kita klik aja ini, yang icon di samping daripada family tree ini teman-teman. Ada seperti berbentuk notes ini ya. Oke, saya klik. Nah, di sini ada keterangan yang dia buat. Kalau kita scroll sampai ke bawah, ada catatan di sini teman-teman. Catatan yang dia buat secara pribadi ya. Dan di sini ada keterangannya. Ya cukup panjang ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti dan bisa translatekan sendiri, tapi kita akan melihat pada bagian kesimpulan yang dia buat daripada catatan ini teman-teman, yaitu pada bagian bawah. Nah ini dia, di sini kita melihat ya, di paragraf terakhir dari catatan yang dia buat, the following lineage of Jesus and Mary Magdalene is what is called the Holy Sangreal. This lineage has not been proven fight. Oke, jadi kalau ini kita artikan, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya kira-kira begini. Garis keturunan berikut dari Yesus dan dari Maria Magdalena adalah apa yang disebut sebagai Sangreal Kudus. Silsilah ini belum terbukti faktanya. Ya, jadi sekali lagi ya, perlu dicatat. Silsilah ini belum terbukti faktanya. Jadi member daripada Geneanet ini yang membuat family tree tentang Jesus Kristus, dia sendiri membuat catatan bahwa pohon silsilah yang dia buat ini belum terbukti faktanya. Artinya dia membuat pohon silsilah ini hanya berdasarkan asumsi atau bahkan dari sebuah sumber-sumber yang menurut dia sendiri belum valid. Makanya dia nggak berani mengatakan bahwa silsilah ini sudah terbukti faktanya. Ya. Jadi sangat lucu teman-teman, kalau Nandar dia memakai sumber dari Geneanet ini ya. Sementara pembuat pohon silsilah Yesus, member dari Geneanet ini tadi si Cecilia Hogue, dia sendiri mengatakan bahwa pohon silsilah yang dia buat ini belum terbukti faktanya. Artinya ini hanya berdasarkan dari asumsi dia. Tetapi kenapa si Nandar ini dengan mulutnya yang monyong itu ya, dia seenak congornya mengatakan bahwa ini adalah fakta. Oh ala Nandar. Beginilah kalau namanya mental tukang gosip teman-teman. Nandar ini kan polanya selalu begitu.